What's up guys, balik sama gue di channel Kurakos. I like it when they Dan kali ini gue bakal membuat video yang beda dari biasanya. Dan ini adalah video video pertama gue yang bukan mengatasnamakan Kurakos. Karena ini adalah video yang umum. Maksudnya umum itu bisa buat subscriber gue dan bisa buat orang di luar subscriber dan di luar YouTube juga ya. Gue sekarang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020, oke. Dan sekarang gue pengen ceritanya nih tentang perjuangan gue bisa lulus SBMPTN. Jadi gimana gue bisa masuk Universitas Sriwijaya lewat jalur SBMPTN yang diadakan kira-kira bulan Agustus yang lalu ya, kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu. Oke, jadi sebenarnya gue udah pengen bikin video ini dari lama, dari bulan September ya, sekarang bulan Oktober, tapi gak jadi-jadi karena terhalang sama urusan keluarga, urusan daftar ulang kampus dan tugas-tugas kampus dan lain-lain. Dan ini adalah mungkin kesempatan bagi gue untuk bisa bercerita dan sharing-sharing ke kalian gimana perjuangan gue bisa lulus SBMPTN gitu. Jadi gue pengen ceritain dulu dari latar belakang gue. Jadi gue ini alumni SMA Pangudi Luhur 2 Servasius di Bekasi. Mungkin ada beberapa kalian yang tahu itu singkatannya PL, tapi banyak yang bilang juga, oh Pangudi Luhur yang Jakarta ya. Bukan, ini Pangudi Luhur yang Bekasi. Karena SMA gue ini ada di banyak cabang gitu. Ada di Jakarta, ada di Bekasi sekolah gue, dan ada juga yang di Jogja, namanya Pangudi Luhur Funlit kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan di sekolah gue ini namanya Pangudi Luhur 2 Servasius. Nah, gue sebenarnya dari SD sampai SMP, enggak deh, dari SD gue tuh anak yang suka pindah-pindah sekolah. Baru SMP dan SMA ini gue sekolahnya satu sekolah gitu, full 3 tahun gitu, tanpa pindah-pindah, nggak kayak gue SD dulu. Jadi gue mulai dari kelas 10 itu, gue anak IPA. Tapi kenapa bisa masuk Fakultas Hukum, nanti gue bakal ceritain kisahnya gitu. Jadi pertama-tama gue baru masuk sekolah itu kelas 10 pas tes penjurusan itu IPA atau IPS. Gue tuh pengen banget masuk IPA gitu. Bukan karena gue suka IPA ya, kan gue juga agak biasa-biasa aja sama IPA. Tapi yang tumbuh di mindset gue gitu loh, yang anak IPA tuh pasti pintar gitu. Jadi gue harus ambis masuk IPA. Terus tibalah waktu pengumuman penjurusan pas kelas 10 waktu itu, dan puji Tuhan akhirnya gue masuk IPA gitu. Senang banget, gila, gue dikasih adalah hadiah sama orang tua gue karena masuk IPA. Kocak banget sih emang. Dan ya gue jalanin kelas 10, 11, 12 jadi anak IPA. Dan jujur gue bukan kurang enjoy ya, agak kurang nyambung gitu sama pelajaran IPA loh. Ya walaupun gue sempat bisa nyambung dikit lah, tapi kayak kurang nyaman aja gitu. Karena gue itu orangnya ekstrovert, itu menurut hasil penelitian dari survei yang sering datang ke sekolah itu, you know lah ya. Dan gue tuh orang yang suka bergaul, suka ngomong, mungkin beberapa temen juga tahu lah ya. Jadi gue tuh kurang cocok sama IPA yang identik dengan ketelitian, diem gitu kan. Ya you know lah pasti. Tapi menjelang naik kelas 11, udah mulai hangat-hangatnya kan, mikirin kampus, kuliah gitu di tengah-tengah teman-teman gue dan gue sendiri juga gitu. Orang tua gue juga udah bilang, udah mulai bisa lah nyari jurusan-jurusan buat nanti kuliahnya gimana gitu. Nah, dan orang tua gue ini nyuruh gue harus masuk PTN. Katanya bukan karena yang swasta jeleknya, bukan. Ada faktor lain lah gitu. Pokoknya gue harus masuk PTN gitu. Dan itu nggak membebani gue juga sih, karena gue juga suka masuk PTN gitu. Apalagi kakak-kakak gue dua-duanya lulusan dari PTN gitu. Kemudian tahap pertama yang gue lakukan itu pas kelas 11 itu gue milih-milih jurusan dulu. Karena kelas 10 itu gue belum terlalu mikirin PTN banget lah ya. Masih seneng-senengnya masuk SMA gitu. Pasti kalian tahu lah ya. Dan kelas 11 gue mikirin jurusannya dulu. Kira-kira gue mau jurusan apa ya? Dan itu gue belum terlintas di pikiran gue untuk masuk jurusan IPS kayak sekarang. Itu nantilah ceritanya ya. Gue akhirnya memilih untuk memilih jurusan teknik informatika. Karena dengan pertimbangan gue itu suka komputeran. Gue suka ngotak-atik komputer, maksudnya coding gitu. Terus pokoknya hal-hal berbau teknologi dan komputer gue suka lah. Makanya itu jadi bahan pertimbangan gue kenapa gue milihnya
teknik informatika. Di selama kelas 11 itu gue mulai sok-sok ngambis-ngambis ala-ala anak teknik gitu kan. Gue mulai belajar coding-coding, belajar hardware komputer, software komputer, pokoknya all about komputer. Gue udah pelajarin semua karena gue tuh ambis banget. Gue harus masuk teknik informatika karena gue udah suka banget sama teknik informatika, komputer-komputeran gitu. Juga gue harus milih juga kan PTN apa yang bisa buat masukin teknik informatika gitu. Dan gue melihat kemampuan gue agak aneh juga karena gue milihnya teknik informatika ITB. Gue cita-citanya pengen masuk teknik informatika ITB sama UGM kalau nggak salah pilihan gue waktu itu ya. Dalam keadaan kepintaran gue pas-pasan. Bayangin aja kelas 10, kalau nggak salah gue tuh nggak ranking papan atas, nggak ranking papan bawah. Gue tuh anak tengah, ranking tengah-tengah gitu. Jadi nggak bisa dibilang pinter, nggak bisa dibilang bodoh juga. Pokoknya gue tuh nggak terlalu spektakuler lah di sekolah dan di kelas. Ranking paralel dari semua kelas aja gue nggak pernah masuk 10 besar gitu. Di sekolah gue BTW ada 3 IPA dan 3 kelas IPS gitu. Dan lanjut ya gue pengen masuk ITB dan UGM tadi. Gue anggap itu terlalu tinggi sih, tapi ya harus belajar dan harus berjuang gitu, jangan banyak main-main. Terus gue juga mau bilang kalau misalnya gue tuh ada ikut bimbel dari kelas 10. Gue ikut bimbel inten, kalau kalian tahu. Gue udah inten tuh dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan yang mengantarkan gue lulus SBMPTN itu adalah inten semua. Terima kasih inten. Gue bukan di endorse inten BTW. Dan kelas 10 gue intennya masih fokus ke pelajaran-pelajaran sekolah lah ya. Belum PTN banget. Tapi udah mulai ada dikasih gambaran-gambaran mau masuk PTN apa nanti pas udah lulus. Itu kelas 10. Tapi gue gak terlalu mikirin banget lah ya. Gue itu waktu kelas 10 aja milih cita-cita PTN-nya sebelum yang teknik informatika ini. Gue milih cita-cita PTN gue tuh masuk FTMD guys. Kalau misalkan kalian gak tahu, FTMD itu yang ada di ITB. Itu Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Gue pengen jadi orang insinyur pesawat-pesawat gitu loh. Dengan pertimbangan karena gue suka pesawat-pesawatan sampai sekarang sih. Tapi ya sampai kelas 12 akhir gue itu gak punya jurusan yang pasti. Kadang gue pengen teknik informatika, kadang gue pengen penerbangan, kadang gue apalah gitu-gitu, berubah-berubah. Sampailah ke kelas 11 yang udah pasti teknik informatika yang tadi. Nah, singkat cerita, naiklah ke kelas 12, gue udah mulai tuh intennya, udah mulai fokus PTN. Gila, tryout tiap hari guys. Dikasih progres. Kalau misalnya kalian anak inten pas progres itu kayak tryout, kayak kalian ngerjain tryout tapi bikin pembahasannya setelah tryout, itu namanya progress gitu simpelnya. Nah, masuk kelas 12 inten gue mulai gaspol gitu. Itu posisi masih bulan-bulan Juli masuk semester 1 sampai Desember lah kan. Itu masih pemanasan, tryout gitu. Nah, tapi semenjak gue tryout kelas 12 awal, gue itu selalu papan bawah guys. Gue tuh tryout di inten, di bimbel, itu selalu papan bawah. Papan bawahnya paling papan bawah ranking 3 dari 10. Enggak guys, memang bener-bener papan bawah. Umpamanya kayak satu kelas 16, gue tuh ranking 13 gitu. 14 juga pernah, papan bawah banget. Gue beneran papan bawah, masih ada buktinya. Gue gak ngada-ngada guys. Jadi bisa dibilang gue itu pas setiap tryout di bimbel, ngerjain soal SBMPTN tuh masih bodoh banget gitu. Dan pada waktu itu gue juga masih terlalu santai, masih terlalu ngikutin hobi-hobi gue, hobi fotografi lah, apalah, edit video yang gak penting-penting. Ya bukan gue menyalahkan gak boleh hobi fotografi dan lain-lain ya, bukan. Tapi harus tahu waktu juga. Dan gue akui manajemen waktu gue waktu semester 1 awal kelas 12 itu masih kurang bagus. Jadi ya ranking gue masih papan bawah terus. Nah, dan ya udah kira-kira 10-12 kali tryout di semester 1 kelas 12 ini, nilai gue parah sih. Gue selalu ranking papan bawah, tryout gue papan bawah, nilai kuis di setiap kelas juga nggak bagus-bagus amat. Nanti nih kalian bisa lihat grafik nilai gue.
Jadi gue setiap ada tryout, baik tryout online atau tryout dari Inten, gue bikin grafik peningkatan nilai gue gitu. Jadi kalian bisa lihat salah satunya contohnya ini, gue bikin grafik kayak gini biar tahu perkembangan nilai gue gimana. Dan parah banget, gue kayak lihat nilainya, waduh buset, ini nilai apa angka togel gitu, rendah-rendah banget guys, parah sih. Dan ya pressure di mana-mana, dari diri sendiri juga, dari orang tua gue juga. Ya cita-cita gue tinggi mau masuk ITB, tapi nilai gue kayak gini. Itu posisi semester 1 di Inten gue masih ikut kelas ITA. Kalau anak Inten tahu ITA, kalau yang nggak tahu, ITA itu kayak kelas khusus anak IPA yang mau ngambil saintek pas SBMPTN-nya gitu. Kemudian kira-kira bulan November mulai ada bayang-bayangan gue. Aduh, kayaknya gue nggak mungkin nih IPA lagi nih. Apalagi pengalaman kakak-kakak gue itu semuanya anak lintas jurusan. Mereka anak IPA semua tapi ngambil jurusan soshum semua, padahal mereka IPA. Jadi istilahnya lintas jurusan gitu. Nah, gue udah mulai ada bayang-bayangan sih, soalnya udah dikasih tahu dari kakak gue, orang tua gue juga, kenapa nggak mau lintas jurusan aja gitu. Tapi gue masih bersikeras, gue harus masuk teknik informatika gitu. Tapi kira-kira bulan November 2019 lah ya, semester 1 kelas 12, gue mulai ada bayang-bayangan. Aduh, gue ngeliat nilai gue kayak gini, kayaknya udah gak ada harapan lagi buat tetap masuk saintek. Apalagi guys, saintek itu semuanya rata-rata skor-skor UTBK-nya. Ah, gila-gila parah, dewa-dewa banget guys. Makanya gue gak kuat. Akhirnya kira-kira gue dilema, dan gue masih sempet untuk memperjuangkan gue pengen jadi anak teknik informatika pas ada acara panggilan profesi di sekolah gue. Jadi itu acara khusus, bukan acara sih, kayak ujian praktek di sekolah gue buat mempresentasikan karir kita di masa depan tuh mau jadi apa. Misalnya gue kan waktu itu pengen jadi anak teknik informatika, lulusannya pasti ya programmer atau apa. Gue masih sempat-sempatnya mempromosikan gue pengen jadi programmer. Padahal di situ gue udah bimbang. Aduh, kayaknya nggak mungkin lagi nih gue jadi anak saintek nih. Dan akhirnya guys, gue memutuskan untuk lintas jurusan di bulan Desember. Padahal itu isunya sebelum ada Raja Corona ini. SBMPTN itu bulan April. Dan gue baru mau linjur itu bulan Desember. Berarti kira-kira 3 bulan gue harus ngejar materi IPS. Astaga, gue juga kaget. Itu masih posisi UTBK-nya masih belum tahu ya, TPS atau masih ada TKA, sosiologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Itu masih lengkap semua, belum TPS doang. Dan guess what guys, Januari gue masuk kelas lintas jurusan namanya ITAS kalau di Inten. Gue ngikutin pelajaran IPS. Aduh, pusing banget gue guys, pusing parah gila. Pelajaran IPA aja yang gue udah pelajarin hampir 3 tahun, itu gue ngikutinnya ngos-ngosan. Apalagi IPS yang gue baru masuk berapa bulan sebelum SBMPTN, gue harus ngikutin. Itu susahnya bukan main. Apalagi ekonomi itu, aduh gila, ekonomi parah. Apalagi sosiologi, mungkin kalian menganggap sosiologi gampang ya, tapi bagi gue sosiologi juga susah guys. Ngapal teori ini itu, gue pusing dah guys, pusing pokoknya. Ya gue Januari itu punya waktu sekitar 3 bulan buat ngejar ketertinggalan gue di pelajaran IPS. Sedangkan teman-teman gue yang teman satu kelas gue yang anak lintas jurusan yang udah memutuskan linjur dari awal-awal semester 1 udah pinter-pinter semua. Parah banget, gue jadi malu sendiri. Dan ya akhirnya TO juga. TO pertama gue sebagai anak soshum di les itu. Dan parah banget, pertama kali gue TO, gue inget banget gue ranking satu kelas ya, bukan satu Inten. Gue satu kelas itu gue ranking 14 dari 16. Dan yang nomor 16 itu pun dia ranking bawah karena dia gak masuk. Jadi gue tuh otomatis ranking 14 dari 15. Itu parah sih. Di situ gue lemes parah. Gue kayak gak ada harapan lagi. Gue mikir, maaf ya kalau misalnya kalimatnya kasar, gue mikir kayak gue goblok banget sih gitu. Dan gue terlalu memfokuskan ke hal-hal yang gak penting gitu. Susah buat
fokus ke hal-hal yang penting untuk SBMPTN guys. Kalian pasti ngerti lah ya. Apalagi dengan sesuatu yang kalian udah cinta banget, kalian pasti sulit buat melepasnya untuk sementara waktu. Biar fokus dulu itu susah banget. Jadi gue berjuang terus, dan ya gue tryout terus, dan hasilnya tetap sama aja guys. Gue ya paling kalau misalnya naik rankingnya paling ranking tengah, gue nggak pernah masuk 3 besar gitu. Ya gue berjuang terus, gue dimarahin terus sama orang tua gue. Ya nggak salah sih, karena gue juga bingung gue mau ngapain. Gue kadang-kadang mikir gue udah belajar mati-matian, tapi kok hasilnya gini-gini aja gitu. Dan kadang-kadang gue juga lihat teman-teman gue ada beberapa yang nyontek pas tryout, tapi mereka kok bisa rankingnya tinggi, padahal dibandingin sama gue yang udah belajar mati-matian, ranking gue rendah. Jadi kesannya kayak gue tuh kalah sama anak yang curang gitu. Tapi ya dalam hati gue selalu berpikir ya udahlah, ntar pembuktiannya di SBMPTN juga. Jadi nggak terlalu gue pikirin, tapi tetap aja gue pikirin guys. Itu bikin gue overthinking banget gitu. Kadang-kadang gue bilang sama Tuhan kok aku yang udah belajar gini bisa kalah sama mereka yang cuma nyontek gitu. Jadi ya kadang-kadang gue juga bisa down gitu. Dan kira-kira sekitar bulan Februari, ini agak kesaksian dikit ya, buat yang Kristen mungkin paham kesaksian gue, tapi gue juga cerita dikit dari sisi kerohanian gue. Ini turut berpartisipasi atas kesuksesan gue itu karena Tuhan Yesus guys. Gue yakin, dan itu bukan karena kekuatan gue. Jadi gue bakal cerita. Januari gue udah tryout yang kayak gue bilang tadi. Ya tryout gue parah, hasilnya parah. Dan kira-kira masuk bulan Februari, gue kayak apa ya, kayak ada panggilan gitu dari hati gue, buat lebih dekat sama Tuhan gitu. Mungkin banyak yang deket sama Tuhannya menjelang SBMPTN biar dapat apa yang dia mau gitu. Ya jujur gue pernah berpikir gitu juga. Awal-awal gue mau deket sama Tuhan karena ada yang mau gue mau, tapi itu parah sih, itu nggak boleh. Tapi untung nggak berlama-lama, karena gue deket sama Tuhannya karena memang gue cinta sama Tuhan. Jadi kira-kira bulan Februari gue mulai rajin ibadah, rajin dengerin firman Tuhan gitu. Gue tulus doanya guys. Gue selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau lihat perjuangan aku seperti ini. Kiranya Tuhan berikanlah keadilan. Aku udah berjuang mati-matian. Gak mati-matian juga sih, maksudnya berjuang keras gitu. Mati-matian terlalu lebay gitu. Dan ya Februari Maret gue mulai memuji Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena gue merasa kalau misalnya gue berjuang semuanya sendiri tanpa minta bantuan Tuhan, bimbingan Tuhan, itu kayak nggak ada apa-apanya gitu guys. Jadi kesannya kayak hampa aja gitu loh. Kalian pasti paham lah ya, kalau tanpa penyertaan Tuhan semua perjuangan kita itu pasti seperti sia-sia gitu. Dan alhasil bulan Maret masuklah corona. Kalian tahu lah ya, bulan Maret tuh awal-awal corona di Indonesia. Dan ini masih jadi kebingungan juga buat gue, buat bimbel gue, dan buat semua orang dan peserta SBMPTN yang lain. Ini gimana ya, coronanya gimana ya, penyelenggaraan SBMPTN-nya gimana gitu. Apalagi melihat protokol kesehatan. Jadinya guys, gue dapat kabar, ingat banget gue sore itu hari apa ya, gue lupa, pokoknya bulan Maret sore gue dapat kabar dari akun resmi LTMPT-nya Instagram bahwa SBMPTN yang tadinya bulan April dalam posisi gue Januari, Februari, Maret di Inten gue masih anjlok nilainya, sedangkan April mau SBMPTN, dan gue dapat kabar kalau misalnya SBMPTN dimundurkan jadi bulan Agustus. Itu gila parah sih. Itu gue yakin itu pasti jawaban dari doa gue sama Tuhan. Gue selalu bilang soalnya sama Tuhan, aduh Tuhan, aku masih seperti gini-gini aja, belum ada peningkatan banget. Apapun hasilnya aku pasrah gitu. Soalnya gue udah pasrah banget guys. Cuman 3 bulan belajar dengan hasil yang gak maksimal,
tiba-tiba April mau SBMPTN. Yakin gak tuh bakal lulus SBMPTN? Gak yakin kan? Makanya gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, aku pasrah aja, aku sudah berusaha yang terbaik. Apapun jawabannya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Ya singkat cerita, akhirnya SBMPTN dimundurin dari bulan dari bulan April ke Agustus. Dan gue tahu itu karena kuasa dan mujizat Tuhan. Dan maaf agak sedikit lompat ya guys, karena gue ngomongnya ini mengalir aja, nggak ada pakai skrip atau apa. Jadi gue agak lompat ke SNMPTN ya. Gue bakal ngomong SNMPTN. Kenapa gue tiba-tiba lompat ngomongnya SNMPTN? Karena guys, gue lupa ceritain di awal tadi ya. Gue itu masuk kuota SNMPTN guys di SMA gue. Jadi gue tuh mantan calon anak SNMPTN gitu. Karena gue waktu itu sempat ikut SNMPTN gitu. Nah terus gue udah seneng banget kan masuk kota SNMPTN. Wah gila, berarti gue anak pinter guys gitu. Dan akhirnya tibalah waktu buat milih-milih SNMPTN waktu itu ya. Gue milih Fakultas Hukum juga, karena di situ kan posisi gue udah jadi anak lintas jurusan, udah IPA udah gue ya itulah, gue lupakan IPA semua. Jadi gue milih linjurnya SNMPTN-nya tuh Fakultas Hukum yang sosum gitu lah ya. Dan sempat ada yang bilang juga kalau misalnya mau SNMPTN itu yang mau linjur agak kecil peluangnya. Dan gue akui memang iya sih. Soalnya gue lihat dari pengalaman beberapa orang di luar sana ya, kalau misalnya dia lulus SNMPTN dengan jalur linjur, pasti ya dia udah pintar banget lah gitu. Dan alhasil ya bener, gue nggak dapet SNMPTN ya, walaupun gue ada milih IPS ya, tapi ya udahlah ya. Dan gue sebenarnya sempat sedih gue ketolak SNMPTN ya, tapi nggak berapa lama lah sedihnya kan, karena SNMPTN juga nggak terlalu penting-penting amat kan masih ada Mandiri, SBMPTN dan lain-lain. Kemudian gue selama menunggu SBMPTN gue juga coba beberapa mandiri. Nggak mandiri sih sebenarnya, dia kayak mandiri kelas internasional UGM IUP. Gue inget banget gue ikut IUP UGM bulan Maret itu setelah pengumuman SNMPTN yang gue gagal. Gue ke Jogja waktu itu buat tes IUP, dan gila parah kan, tau lah IUP itu kan pasti tesnya bahasa Inggris semua dan soalnya bahasa Inggris semua. Gue bingung gue ngerjainnya gimana. Ini soal apaan gitu, soal gambar-gambar pakai bahasa Inggris. Gue kurang paham, mana waktunya mepet lagi gitu kan. Terus rame lagi ngeliatin orang, malah makin gugup gue guys ya. Dan akhirnya hasilnya gue gagal lagi. Gue 2 kali gagal guys. 2 kali gagal, ditolak di SNMPTN, ditolak di UGM. Terus tambah lagi nilai tryout gue yang masih naik turun kayak ombak. Naiknya yang ke tengah-tengah kayak gue bilang tadi ya. Nggak ada hasil yang terlalu spektakuler banget, masih biasa-biasa aja, masih papan bawah. Parah sih, di situ gue putus asa banget. Gue kayak nggak ada kekuatan gitu. Kekuatan gue cuman selalu berdoa sama Tuhan, percaya pasti Tuhan kasih yang terbaik di balik ini semua. Dan gue pernah berpikir kalau misalnya Tuhan sengaja ngasih gue kegagalan seperti ini buat melatih gue untuk terus berjuang dan makin dekat sama Tuhan gitu. Jangan karena kegagalan gue malah kesannya sakit hati sama Tuhan dan melupakan Tuhan gitu. Enggak, puji Tuhan gue bisa melalui ini semua. Kegagalan yang gue hadapi gue jadiin motivasi buat gue untuk semakin gaspol lagi belajar, buat semakin deket juga sama Tuhan guys. Dan gue juga mau cerita tentang banyak juga yang dari luar sana yang bukan ngejek sih, tapi kayak ngeledek gitu. Kalau misalnya gue tuh kan linjur di satu kelas gue waktu SMA, yang linjur tuh cuman gue dan ada satu anak lagi linjur di kelas gue. Itu pun gara-gara gue linjur ya. Jadi yang pertama linjur di kelas gue itu gue. Dan mereka semua pada bilang, dulu gue dipanggil Marcel ya. Sel, lu kok linjur sih?
ngabis-ngabisin waktu, lu percuma belajar 3 tahun di IPA ya, emang lu bisa pelajaran IPA susah banget gitu-gitu lah, kalian pasti paham lah. Dan gue nggak terlalu mikirin kata-kata mereka sih, walaupun sempet masuk ke dalam hati gue, kok jadi gini gitu, gue malah didownin gitu niat linjur gue, karena memang gue udah malas di IPA gitu. Gue pengen di IPS, apalagi gue milih hukum juga karena gue suka baca dan suka dunia hukum gitu. Dan gue nggak terlalu dengan kata-kata mereka, ya gue iyain aja, gue WK-WKin aja gitu, nggak terlalu mikirin, toh juga hasilnya kita lihat ke depannya gitu. Jadi sedikit tips di pertengahan video, kalau misalnya kalian diomongin orang karena linjur atau diajak-ajak, dilihat-lihatin, gak usah dengerin guys, gak usah dengerin, fokus aja ke tujuan kalian dan tetap belajar. Percuma kalian dengerin omongan orang, gak ada hubungannya sama kita kalau misalnya kita sukses nanti gitu. Itu semua tentang diri kita sendiri, gak usah dengerin omongan orang ya. Asik gila. Oke, lanjut ya guys. Kemudian setelah tadi diundur SBMPTN-nya jadi bulan Agustus, akhirnya bertambahlah kesempatan gue buat belajar lagi, puji Tuhan. Tapi belajarnya berbeda sekarang guys. Belajarnya berbeda sekarang guys, karena ada corona. Gue tryout dan lain-lain itu nggak lagi di bimbel, jadinya di online gitu. Gue belajar di kelas itu pakai WA dan Zoom. Terus gue setiap tryout tetap tryout ya. Gue setiap tryout pakai Google Form gitu. Dan ya sama aja guys. Hasilnya sama aja guys. Sama aja kayak bimbel offline dan bimbel online. Hasil tryout gue tetap naik turun, apalagi online gitu. Belajarnya kayak kurang masuk aja menurut gue. Kalau misalnya belajar online gitu, kayak ngantuk dan lain-lain gitu, terlalu kebawa hal-hal magernya gitu. Makanya, nah akhirnya kira-kira bulan Juni atau bulan Juli gitu, mulai ada isu-isu kalau misalnya SBMPTN-nya disederhanakan jadi TPS doang. Jadi parah sih, UTBK tahun ini tuh banyak banget dilema-dilemanya guys, dan perubahannya. Yang awalnya jadi bulan Maret, jadinya April ke Agustus, jadinya semuanya TPS TKA diujianin, sekarang cuman TPS. Habis itu sempet terakhir beberapa dibikin jadi 2 gelombang. Pokoknya banyak lah yang terjadi di SBMPTN tahun ini guys, yang bikin gue pusing juga gitu. Kok banyak banget cobaannya ya, apalah maksud Tuhan dibalik ini semua. Gue selalu menyandingkan semua pikiran gue melalui perspektif maksud Tuhan apa dibalik ini semua gitu. Bukan gue drama-drama ya, tapi lebih enak aja gitu kalau misalnya kita melihatnya dari kacamata Tuhan gitu, bukan kacamata diri kita sendiri. Kemudian gue denger juga itu masih isu, waktu itu masih isu katanya TPS doang gitu, TPS doang. Oke, TPS doang. Gue ya udah, masih isu juga, tetap aja belajar IPS dan yang TPS gitu, tetap tryout itu gue. Dan tiba-tiba kira-kira bulan Juli atau bulan Agustus keluarlah pernyataan resmi dari LTMPT kalau misalnya beneran SBMPTN-nya UTBK-nya itu TPS doang. Dan gue senang banget, gue dipermudah lagi sama Tuhan gitu. Wah gila parah sih, keren banget ya. Dan akhirnya berubah juga sistem tryout bimbel gue, jadinya belajar TPS doang tryoutnya, tapi tetap belajar yang pelajaran IPS juga, mungkin buat jaga-jaga mandirinya lah ya, karena kan ada beberapa ujian mandiri yang gak pakai TPS doang. Dan di situ gue belajar terus tryout dengan hasil yang ya you know lah ya kan gitu. Dan ya hampir sampai H-1 bulan dari SBMPTN, nilai skor TO gue tuh masih biasa-biasa aja gitu guys, padahal udah TPS doang. Aduh gue kayak gimana ya ini, gue juga bingung nih bakal berhasil atau enggak gitu. Singkat cerita, langsung lompat aja, tibalah hari dimana SBMPTN UTBK SBMPTN mulu dah, UTBK diadakan. Itu awalnya gue UTBK
Juli bulan tanggal 26 Juli. Ingat banget gue SBMPTN tanggal 26 Juli. Oh ya sorry guys, kalau misalnya gue bilang SBMPTN dimundurin jadi Agustus, bukan, dimundurin jadi Juli. Jadi dari April ke Juli gitu. Agustus itu pengumuman UTBK-nya. Jadi gue SBMPTN lah tanggal 26 Juli, dan itu setelah kena perubahan jadwal dari LTMPT-nya. Karena awalnya SBMPTN tahun ini cuma satu gelombang untuk mempercepat waktu. Satu gelombang itu satu gelombang, jadi satu hari ada 4 sesi gitu. Rame banget emang. Tapi tiba-tiba hampir mepet banget waktunya, berubah lagi. Jadinya cuma 2 sesi satu hari, tapi dijadiin 2 gelombang. Nah, gue kena yang perubahan ke gelombang kedua. Jadi yang urutan sesinya genap atau ganjil tuh beda-beda. Kalau nggak salah yang genap itu tetap gelombang 1, kalau yang ganjil jadi gelombang 2 gitu kalau nggak salah. Kalau salah tolong di komen ya guys. Jadi gue singkat cerita kena perubahan SBMPTN yang gelombang 2 karena gue waktu itu sesinya sesi ganjil gitu. Akhirnya gue dapet tanggal 26 Juli. Dan itu nggak nyangka banget gue, itu hari Minggu guys. Hari Minggu, harinya Tuhan gitu. Gue senang banget gitu. Gue bisa ujian di harinya Tuhan gitu. Dan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, setiap satu minggu itu gue udah pasrah. Gue udah ngulang-ngulang semua pembelajaran gue. Kayak last minute gitulah. Perjuangan terakhir gue sebelum perang. Gue udah mengerahkan seluruh kemampuan gue, dan akhirnya Sabtu gue nggak terlalu ambis banget belajar, gue istirahat, dan tibalah SBMPTN-nya hari Minggu pagi. Gue datang ke SMA-nya, gugup banget sih gue, kayak deg-degan gitu, apa yang akan terjadi gitu. Akhirnya gue masuk pakai masker, di titut gitu, dan gak berapa lama ada pengumuman silakan masuk ke ruangan gitu. Bukan silakan masuk ke ruangan sih, kayak ada bukan bel sih, di toa-toaan gitu lah, pokoknya suruh ngumpul, disuruh baris panjang gitu semua pesertanya. Habis itu dikasih antis di depan pintu masuk sekolahnya. Habis itu ditanya ada sarung tangan gak? Kalau bawa sarung tangan masuk aja, kalau nggak bawa sarung tangan tak dikasih gitu. Itulah repotnya guys UTBK di tengah pandemi gitu guys. Kemudian gue masuklah ke ruangan lab komputernya. Itu luas banget, kira-kira ada 40-50 orang lah dalam satu lab itu. Gue udah liatin mereka, wah gila sini kayaknya muka-muka anak pinter gitu. Gue udah gugup banget. Gue akhirnya duduk, gue lihat komputer depan gue berdoa, Tuhan Yesus, aku mohon bimbingan Tuhan, apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Berikanlah aku ingatan dari apa yang aku pelajari selama ini. Jangan buat aku lupa gitu, karena gue suka lupa tiba-tiba materinya gitu guys. Akhirnya gue ujian semuanya, gue tes semua, dan gue liat worth it sih pembelajaran gue selama ini. Dan semua soal yang ada di tryout dan di tryout online gue nggak keluar semua sih, maksudnya model-modelnya sama, dan pokoknya nggak sia-sia lah menurut gue. Gue tetap pasrah gitu. Gue udah berusaha yang terbaik, gue udah belajar gitu kan. Dan uniknya guys, setiap satu jawaban yang gue jawab dan go to next page, gue selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Gue takut banget gitu jawaban gue salah gitu. Akhirnya gue minta bantuan Tuhan, ya Tuhan semoga jawabannya benar gitu. Oke, singkat cerita selesailah SBMPTN. Ya akhirnya ada satu hambatan hati yang terselesaikan juga gitu. Dan ya udah, sambil nunggu pengumuman gue santai-santai dan lain-lain, sambil daftar mandiri yang lain juga. Dan ada lagi satu perubahan guys, pengumumannya yang dari tanggal 20 Agustus kalau nggak salah diubah lagi guys. Ada perubahan lagi guys, diubah jadi tanggal 14 Agustus lebih cepat pengumumannya, dan lebih cepat juga deg-degannya gitu. Gue ada, aduh Tuhan kok dipercepat, aku makin gugup ini gitu. Yaudah, gue jalanin hari-hari gue seperti biasa. Gue tetap berdoa sama Tuhan, berdoa terus, berikanlah yang terbaik ya Tuhan, sambil gue daftar mandiri kan.
Akhirnya tibalah tanggal 14 Agustus 2020. Inilah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, gue yakin itu semua karena berkat Tuhan. Gue bisa lulus SBMPTN tahun ini. Maaf ya guys kalau misalnya reaksi gue di videonya agak hiperbola gitu, karena kalian pasti kalian harus mengerti rasanya gimana pressure di mana-mana dan tiba-tiba kalian dapat pelepasan gitu, dan pelepasan keberhasilan pasti senengnya kayak euforia gitu. Parah sih, gue lompat-lompat sampai dimarahin kakak gue, berisik banget gitu lompat-lompatnya gitu. Biasa aja gitu. Ya gue seneng banget gitu. Gue semua perjuangan gue terbayar sudah. Semua tryout yang gue jalanin gak sia-sia gitu. Semua tryout online yang gue jalanin, walaupun bayar ya guys, ada beberapa yang bayar. Dan itu gue keluar GoPay banyak gue korbankan demi masa depan gue, tryout online. Akhirnya terbayar semua guys. Puji Tuhan. Gue yakin banget ini bukan karena kekuatan gue. Ini semua karena bimbingan dan berkat Tuhan Yesus guys. Tuhan Yesus menyertai gue dan gue bisa sampai di titik ini. Gue bisa lulus SBMPTN. Perjuangannya 3 tahun loh guys, dengan berbagai macam dilema dan perubahan-perubahan. Akhirnya lepas juga guys. Akhirnya gue berhasil juga, puji Tuhan. Dan begitulah perjuangan gue guys. Maaf kalau misalnya nggak jelas, tapi pasti kalian paham lah ya. Ini gue pakai bahasa sehari-hari biar kalian lebih paham gitu juga. Dan kalau misalnya kalian nanya bimbelnya apa, bimbel intime, udah gue kasih tahu kok bimbelnya apa sih. Kalau misalnya kalian nanya Kak atau Sel, lu ada ikut tryout online nggak? Kan banyak tuh ya tryout online kayak edu AA gitu, masuk AA gitu, habis itu sere A gitu kan. Banyak itu tryout online, lu ikut gak? Nggak usah ditanya, gue pasti ikut guys, karena gue ambis semuanya. Ya gue udah tahu kapasitas kepintaran gue gimana, gue jadi harus berusaha. Jadi gue ikutin semua tryout online, tryout dari bimbel, semuanya gue ikutin gitu. Dan semuanya nggak ada yang sia-sia guys, walaupun gue harus keluar GoPay dan lain-lain buat bayar tryout online, nggak ada yang sia-sia guys. Gue udah berjuang dan ya terbayar sudah perjuangan gue. Kayak lega aja gitu, kayak akhirnya selesai juga perjuangan SBMPTN gue. Karena perjuangan gue masih panjang ya, di kuliah masih berjuang juga. Maksudnya perjuangan untuk mencapai lulus SBMPTN ini, wah gila sih, gila parah. Gue nggak nyangka aja gitu bisa indah banget gini, mujizat dari Tuhan gitu. Tapi yang pengen gue tekankan di sini, kalian jangan berdoa sama Tuhan, apapun agama kalian, jangan berdoa sama Tuhan tapi kalian gak ada usaha. Kalian harus berdoa dan berusaha. Kalau berdoa doang gak ada usaha, ya Tuhan juga bingung. Kamu doa doang tapi usaha kamu apa gitu. Apalagi kalau usaha tanpa doa. Jadi kesannya kayak lu tuh mengandalkan diri kalian sendiri gitu, tanpa meminta bimbingan Tuhan, karena semata-mata semua berkat ini kan dari Tuhan gitu. Jadi ingat guys, berdoa dan berusaha. Dan satu pesan lagi dari gua, jangan deket sama Tuhannya pas kalian ada maunya doang. Banyak banget kejadian gitu. Menjelang SBMPTN rohani banget gitu. Tiba-tiba udah Tuhan kasih berkat, misalnya lulus SBMPTN, lupa sama Tuhan. Udah mulai jadi orang sombong. Jangan gitu guys. Kemudian pesan gue yang terakhir, jangan mudah putus asa guys. Kalau misalnya kalian punya kegagalan ini itu, jangan langsung berpikir kegagalan sekarang berarti kegagalan di masa depan dan seterusnya. Kegagalan sekarang itu bisa jadi adalah awal dari kesuksesan kalian masa depan. Kalau misalnya kalian gagal, itu jadiin motivasi, jangan jadiin depresi, jangan jadiin insecurities gitu. Jadiin motivasi, gue gagal ini. Belajar dari kesalahan kalian guys. Karena kalau misalnya kalian belajar dari kesalahan, kalau misalnya ada ujian lagi ke depannya, kalian udah tahu apa kesalahan kalian.
dan kalian nggak mungkin gagal lagi. Jadi kegagalan yang kalian dapatkan saat ini itu adalah awal dari kesuksesan kalian, guys. Selama kalian mau berusaha, bekerja keras, dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap hidup kalian, gue yakin kalian pasti berhasil. Jangan lupa hormati orang tua juga, guys. Karena kalian kalau misalnya berdoa berusaha tapi orang tua kalian lawan-lawan, orang tua yang adalah wakil Tuhan kalian lawan, parah banget, guys. Sama aja bohong gitu. Jadi jaga sikap, jaga hati, jaga otak dengan cara belajar, dan jaga juga iman kalian, guys. Jangan pernah jadi iman yang anget-anget tai ayam gitu. Angetnya pas mau SBMPTN doang, pas udah lulus SBMPTN udah iman kalian udah goyah lagi gitu. Jangan, guys. Oke, guys, sorry banget gue jadi pakai HP gara-gara kamera gue habis baterai, guys. Jadi sekian dulu video sharing-sharing gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian mau. Dan kalau misalnya kalian masih bingung mau nanya-nanya seputar yang lain-lain, boleh chat bapak. Enggak. Boleh tulis di kolom komentar, atau boleh kontak-kontak di sosial media gue. Gue udah taruh sosial media gue di bawah untuk lebih dekat sama gue, oke? Bye, guys. Sukses yang pejuang SBMPTN 2021. Kalian pasti bisa di tengah pandemi ini. Kalian pasti bisa, guys. Gak usah panik, gak usah terlalu overthinking ya. Mau bilang SBMPTN depan susah atau apa, gak usah dipikirin. Kalian harus belajar aja pokoknya. Mau susah mau gampang, pokoknya kalian udah belajar, oke? Oke, guys, see you in the next video. Kayaknya gue bakal bikin podcast lagi deh, tapi ntar lah ya. Oke, guys, gue Kurakos, peace out.